I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Performa gemilang Marc Marquez di MotoGP Aragon 2024 bikin salut. Soalnya ini jadi comeback kemenangan Marc Marquez, setelah lama terpuruk naik motor Honda RC213V. Marc Marquez akui, dirinya sekarang pede karena pakai motor Ducati Desmosedici. Meski spek tahun lalu, pembalap Gresini Racing ini bisa perform untuk posisi terdepan di MotoGP 2024. Nah, sosok dibalik kencangnya motor Ducati di MotoGP, salah satunya Michele Pirro. Michele Pirro merupakan test rider Ducati Corse sejak tahun 2013. Pembalap Italia ini dulunya balapan YP125 dan Moto2 dari tahun 2003 sampai 2011. Di musim 2012, pembalap berusia 38 tahun ini sempat balapan MotoGP, naik motor CRT FTR tim San Carlo Honda Gresini. Rupanya Ducati Corse melirik Michele Pirro buat jadi test rider untuk motor MotoGP dan World Superbike. Michele Pirro ambil kesempatan ini karena Ducati Corse berikan tawaran menarik. Selain bisa bantu riset motor MotoGP dan World SBK, Michele Pirro juga dapat akses wildcard. Makanya selama satu dekade belakangan, Michele Pirro sampai wildcard MotoGP 50 kali. Belum lagi Michele Pirro masih boleh aktif balapan, tepatnya di CV Italia Superbike. Tidak hanya ikutan, Michele Pirro rajin juara bahkan di tahun 2024 ini raih gelar juara. Gelarnya sudah 7 kali, dari tahun 2015, 2016 hingga 2019 dan 2021, 2022 dan 2024. Buat tahun 2024, Michele Pirro naik Ducati Panigale V4R tim Barni, yang juga aktif di World SBK dan World SSP. Makanya, Michele Pirro tetap dipertahankan Ducati Corse karena performanya jempolan. Sebelumnya ada Lorenzo Savadori, test rider Aprilia yang juga aktif balapan Superbike regional. Bahkan Lorenzo Savadori juara CV Italia Superbike 2020, naik Aprilia RSV 4RR. Sayangnya Lorenzo Savadori tidak lagi balapan di sana, meski motor Aprilia masih dipakai tim-tim satelit. Di sisi lain, pembalap Gresini, Marc Marquez, telah berbicara kepada sejumlah media setelah kemenangan pertamanya bersama motor Ducati. Kemenangan itu merupakan kesuksesan besar bagi pembalap Cervera yang merupakan apa yang ia cari sejak ia memutuskan untuk pindah tim. Sementara itu, sepanjang musim MotoGP 2024, muncul rumor mengenai pilihan yang akan diambil Ducati mengenai siapa yang akan menjadi tandem Pecco Bagnaia untuk tahun depan. Dan meski nampaknya Jorge Martin akan mengambil tempat di tim resmi, namun manajemen Italia akhirnya memilihnya. Marc Marquez dalam pergantian acara dimulai dengan Grand Prix Italia. Beberapa bulan kemudian, pria asal Madrid ini berbicara dalam sebuah wawancara dengan DAS di mana ia menyatakan bahwa ia merasakan banyak frustasi atas keputusan yang diambil di Borgo Panigale, karena ia memperjuangkan gelar juara, padahal ia tidak punya apa-apa. Yang menentangnya adalah pembalap Katalan yang tiba di pabrikan merah. Lebih frustrasi karena saya tidak pergi, bukan karena mereka merekrut Marquez, memperbarui Enea, Bastianini, atau merekrut Pepito Grillo. Lebih membuat frustrasi, setelah berjuang begitu keras, mencoba membuktikan kepada seseorang dan bahwa mereka tidak peduli dengan apa yang saya buktikan. Sehingga saya merasa lebih frustrasi, seperti, saya bodoh, seperti berada di belakang begitu banyak hal. Dan itu tidak terlalu penting, kata. Akhirnya begitulah, akulah yang menanganinya dengan baik di lingkunganku, tidak sesulit kelihatannya. Momen itu sekaligus membahagiakan karena aku merasa bisa pergi ke tempat lain di mana mereka sangat mencintaiku. Ketika ditanya apakah dia bisa mencerna dengan cepat berita bahwa Marc Marquez akan bergabung dengan tim pabrikan Ducati untuk musim MotoGP 2025.
Dia menjawab bahwa hal itu tidak memakan waktu lama baginya karena kejadian yang terjadi, tidak ada, itu sangat cepat sehingga begitu cepat. Mudah, sore itu juga saya sudah dengan mentalitas yang berbeda, jadi cepat. Oscar Haro membeberkan kesulitan musim 2024 dan kekagumannya pada Marc Marquez. Dalam wawancara baru-baru ini dengan saluran Fast Curious, Oscar Haro, Direktur Olahraga Tim LCR Honda MotoGP, berbagi pandangannya yang berharga tentang kinerja Marc Marquez dan prospek musim MotoGP 2024. Percakapan tersebut membahas topik-topik penting, mulai dari ekspektasi musim hingga dampak terhadap motor Ducati dan masa depan Marquez dalam olahraga ini. Haro membuka wawancara dengan merenungkan ekspektasinya untuk musim 2024. Meskipun mengantisipasi kemajuan yang signifikan, dia terkejut dengan kurangnya perubahan penting dibandingkan tahun 2023. Haro berkomentar, "Saya harus mengatakan dan mengakui bahwa saya mengharapkan lebih banyak tahun ini. 2024, Marc semakin dekat dan berpikir bahwa 2024 tidak akan begitu bagus. Saya pikir 2023 akan sangat mirip dengan 2024. Lalu saya langsung berpikir bahwa Marc akan ikut bertarung, karena bagaimana Marc, meski menghadapi tantangan, Haro menyoroti performa luar biasa Marquez musim ini. Ia menyebutkan bahwa, meski belum memenangkan balapan, ia tetap mempertahankan tingkat persaingan yang luar biasa. Memang benar bahwa anak tersebut, tentu saja di antara semua pembalap tahun 2023, adalah yang terbaik, sejauh ini, yang memiliki hasil terbaik. Dia satu-satunya yang mampu memperebutkan podium pada 2023. Saya ingin Marc Marquez berada di tempat yang pantas baginya." Haro juga merefleksikan kembalinya Marquez yang mengesankan, yang telah melampaui ekspektasi meskipun ada banyak kendala. Menurutnya, Marquez telah menunjukkan bakat luar biasa dan ketangguhan yang dikagumi banyak orang. Bagi saya, dia sudah jauh melampauinya, mengetahui dari mana dia berasal. Karena pada akhirnya orang-orang melupakan masa lalu. Setahun yang lalu anak ini sangat melupakan MotoGP. Dengan semua talenta yang dimilikinya, dengan 8 gelar lainnya, dengan semua yang diwakili Marc, pria malang itu sudah mati. Dan tiba-tiba dia berada di posisi ketiga atau keempat di kejuaraan dunia dengan motor yang jauh lebih inferior. Sementara itu, Aleix Espargaro dan Maverick Vinales mengalami mimpi buruk di Aragon. Dalam Grand Prix yang penuh kesulitan, pembalap Rossis bahkan pensiun pada hari Minggu. Ini benar-benar horor, mimpi buruk. Ini mungkin balapan terburuk bagi Aprilia dalam 3 tahun, kata Aleix Espargaro setelah akhir pekan yang sangat sulit di Motorland Aragon. Dan awal dari Grand Prix cukup menjanjikan bagi merek Italia tersebut. Jumat sore, keempat pembalap RSGP langsung menuju Q2. Namun hujan yang turun semalaman yang juga membawa banyak kotoran ke lintasan mengubah segalanya. Di kualifikasi, pemain Granollers itu tertinggal 3 detik, dan Maverick Vinales tertinggal hampir 4 detik. Saya berjarak 3 detik dari pole. Kami sangat cepat pada hari Jumat, dalam kondisi normal. Sulit untuk memahami apa yang terjadi. Kondisi lintasan tidak dapat diterima bagi saya. Tapi itu bukan alasan, karena yang lain lebih cepat diikuti oleh Aleix yang mengkritik kondisi trek Alcanis. Kami tidak punya cengkeraman. Kami melakukan banyak perubahan pada motor, tapi tidak ada yang berhasil. Saat lintasan tidak bersih, ini lebih tentang menghindari kecelakaan daripada melaju kencang.